Baik, sudah dimulai ya. Oh, istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, atalallahu hayatana ala ta'ati. Semoga Allah panjangkan umur kita semua untuk selalu taat padanya. Wa syafai mardona, yang sakit Allah sembuhkan, wabil khusus Bapak mudah-mudahan oleh Allah disembuhkan dan disehatkan seperti semula. Wa yassarah umurana wa ziarah Makkah wal Madinah, semoga urusan kita dimudahkan bisa kunjung ke Makkah Madinah. Wa qadha hawaijana wa duyunana, hajat-hajat dikabulkan, yang punya utang dilunaskan. Amin ya rabbal alamin. Semoga di tahun 2024 ini Allah tambahkan rezeki untuk kita melimpah barokah. Mudah-mudahan kita semua keluarga selalu mawaddah, sakinah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji kita masuk ke bab masalah perabotan nih. Terutama nih buat mama ya, ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Fasal ini akan menjelaskan tentang perabotan-perabotan yang diperbolehkan untuk digunakan dan yang diharamkan. Jadi ada perabotan yang boleh digunakan, ada yang dilarang untuk digunakan. Wa bada'a bil awwali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awanidh dhahabi wal fiddati. Tidak boleh baik bagi laki-laki maupun perempuan kecuali dalam keadaan darurat menggunakan perabotan yang terbuat dari emas dan perak. Nah, saking kayanya perabotannya terbuat dari emas dan perak. Mangkoknya emas, piringnya emas, sendoknya perak, kulkasnya perak semua. Itu nggak boleh saking kayanya. Haram kecuali darurat. Artinya kalau darurat adanya mangkok, piring, sendoknya cuma yang terbuat dari emas, ya dipersilahkan. Di darurat ya dari emas mangkoknya ya. Di darurat. Saking nggak punyanya mangkok lain, nggak punya piring lain. Semua itu. La fi aklin wala fi surbin wala ghairihima. Baik itu untuk makan maupun untuk minum maupun lain-lainnya. Artinya perabotan-perabotan atau peralatan yang terbuat dari emas ini yaitu dilarang ya untuk pakai makan, untuk minum. Kalau pakai wudhu gimana? Misalnya gayungnya terbuat dari emas. Nah, sama juga tidak boleh ya. Terus kalau ngepel ngilangin najis bagaimana? Misalnya baknya ember terbuat dari emas, nggak boleh juga nampung. Nah, itu kecuali darurat, itu saja. Jadi kecuali darurat. Kalau tidak darurat tidak diperbolehkan. Kalau hiasan? Oh, beda. Jadi saking kayanya itu perhiasannya dari emas. Saking kayanya. Ya. Mana tadi? Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairid dhahabi wal fiddati. Tapi kalau peralatan, perabotan, perlengkapan itu terbuat dari selain emas dan perak, itu diperbolehkan. Misalnya yaitu adalah minal awanin nafisati ka ina'i yaqutin. Kayak
perabotan perlengkapannya terbuat dari bahan-bahan mulia seperti dari yakut. Mangkoknya, gelasnya, cangkirnya itu dari yakut. Tahu kan yakut? Yakut yang buat cincin batu itu. Nah, yakut. Jadi kan ada orang pakai cincin, ada batunya, itu batu yakut. Ya, mirip akik tapi bagus. Ini yakut. Nah, coba nanti dicek, ini bahasa Arab ini soalnya nih. Nah, ini yakut. Nah, ini sudah menjadi bahasa Arab. Beda, keramik mah keramik. Nah, ini yakut nih. Nih. Batu-batu begini nih. Ini mahal juga. Biasanya buat cincin tuh. Yakut. Iya, namanya yakut. Nah, jadi batu yakut. Ini kan ada zamrud kan begitu kan? Nah, yang itu. Nah, itu. Ya, boleh. Yang penting bukan emas dan perak. Wa yahrumul ina'u al-mudabbabu bidabbati fiddatin kabiratin urfan lisinatin. Ah, ini bagaimana nih kalau sekarang buat perabotan nih? Tidak boleh juga menggunakan peralatan perabotan yang dilapisi atau yang ditempel menggunakan perak tapi besar menurut kebiasaan. Nah, ini maka untuk perhiasan itu termasuk juga yang tidak diperkenankan. Nah, lagian juga nanti hilang dicari orang. Cuma yang sekarang banyak itu yang tersimpan di lemari orang berwarna emas, itu mau warnanya aja. Kan kadang itu ada emak-emak punya kayak ada mangkok, ada sendok di lemari yang warna emas, itu mah bukan emas asli, warnanya doang. Iya, mamas namanya ya, mas-masan. Iya, mas-masan itu. Jadi bolehnya saja nanti itu buat perempuan kalau jadi perhiasan. Bedakan hiasan dengan perhiasan. Fa in kanat kabiratan li hajatin jazah ma'al karohah. Tapi kalau memang butuh adanya cuma ya ditambelnya pakai itu, tapi butuh ya boleh saja, tapi makruh gitu. Ya, boleh saja. Au saghiratan urfan li zinatin kurihat. Atau kecil untuk hiasan saja, tapi tidak utuh, yaitu makruh saja. Itu yang dimaksud. Tapi kalau menggunakan emas, mutlak dilarang. Artinya untuk perhiasan monggo bagi perempuan, laki-laki jangan. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai perabotan, itu laki dan perempuan itu juga jangan. Itu. Nah, ini barangkali ini calon-calon orang kaya. Kan calon orang kaya takutnya semuanya ini ini terbuat dari emas juga nanti ini. Dagangnya emas semua. Nah, repot itu dilarang, apalagi nanti buat nampung air di luar, air hujan terbuat dari emas. Itu nggak akan pernah punya air. Gentongnya hilang. Ya, gentongnya hilang. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana dengan siwak? Nah, ini masuk siwak sekarang. Karena pertemuan sebulan sekali ini, nanti diskusi banyak. Faslun fi isti'mali alatis siwaki, fasal berikutnya menjelaskan tentang penggunaan alat siwak. Perhatikan, siwak itu jangan dimaknai adalah sikat gigi dan pasta gigi. Tapi siwak itu ada khusus. Nah, siwak ini wahwa min sunanil wudu'i, termasuk bagian dari sunnah wudu. Jadi kalau orang mau wudu, maka disunahkan untuk bersiwak. Apa itu siwak? Bahasa kita kan siwak ya gosok gigi. Nah, tapi wa yutlaqu siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Siwak itu juga didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk bersiwak, umumnya pakai akar kayu arok. Arok bukan ken arok ya. Arok. Pernah dengar ken arok? Ya, itu aerok motor itu. Arok biasa yang dibawa orang pulang dari Mekah Madinah yang haji atau umroh itu namanya adalah arok. Nah, itu akarnya itu. Akarnya termasuk dari arok. Atau wanahwihi dan lain-lain. Nah, itu yang dipakai nggak ada kayu arok ya monggo misalnya.
Tapi kalau dimaknai nanti adalah sikat gigi dan pasta gigi, gosok gigi, nanti ini mau wudhu gosok gigi, mau wudhu gosok gigi. Itu kayu arok itu yang umum kita pakai itu. Itu sunnah. Nah, kapan nih disunahkan nih? Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu disunahkan, dianjurkan dalam setiap keadaan. Jadi kapan saja itu dianjurkan, disunahkan bersiwak. Illa ba'daz zawali lis-shaimi fardhon aw naflan. Kecuali orang itu sedang berpuasa fardu maupun sunnah, yaitu setelah matahari tergelincir dari posisi lurus. Jadi kita sedang berpuasa Ramadan maupun di luar Ramadan, puasa fardu maupun sunnah, atau di luar Ramadan tapi bayar puasa Ramadan. Nah itu kalau matahari sudah zawal, zawal itu posisi matahari sudah tergelincir dari posisi lurus. Jadi duhur, adzan itu tergelincir, itu sudah, artinya begini, ketika kita berdiri di tengah siang hari itu tidak ada bayangan, itu namanya istiwa. Tapi kalau sudah ada bayangan kecil di ujung timur, berarti matahari sudah bergeser ke arah barat sedikit. Masuklah waktu namanya zawal. Nah, pada waktu itu sampai ke maghrib itu tidak dianjurkan. Nah, tidak dianjurkan. Artinya bagi orang puasa makruh. Wa tazulul karahatu bighurubi syamsi. Tapi kalau maghrib sudah terbenam, maka hukum kemakruhannya sudah hilang. Kembali sunnah. Artinya gini, nih dikit-dikit bersiwak gitu kan. Dikit-dikit bersiwak. Habis makan bersiwak. Habis ngopi bersiwak. Itu namanya adalah fi kulli halin. Jadi tetap dianjurkan, disunnahkan kita bersiwak. Nah, kecuali tadi ketika sedang berpuasa. Takutnya siwaknya digigit-gigit. Ada rasanya. Apalagi siwaknya yang mantap gitu. Manis itu. Nah itu. Ya siwaknya kalau itu, apalagi kalau udah mateng enggak itu, ada rasanya. Tapi waqtaron Nawawi adamal karahati mutlaqon. Menurut Imam Nawawi itu tidak makruh secara mutlak. Artinya boleh-boleh saja. Karena siwaknya itu ya, ini karena siwaknya pakai akar. Tapi kalau yang dianggap siwak itu adalah sikat gigi dan pasta gigi, wah ini bahaya nih. Gini aja, blek. Kira-kira ada nggak sesuatu yang berasa ke tenggorokan? Apalagi pakainya yang mentol-mentol. Nah, gosok gigi. Terus gosok dalam. Nah, begini. Kira-kira ada nggak cipratan-cipratan masuk? Ada. Apalagi kumurnya pakai air dingin pas puasa. Nah, ini ya. Ini jadi kayu arok itu yang dimaksud. Wa huwa aisiwaku fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Bersiwak itu sangat disunnahkan, sangat dianjurkan lebih dari yang lainnya, yaitu adalah ada di 3 tempat atau 3 kondisi. Sangat dianjurkan nih. Nah, nanti mulai beli siwak kayaknya di sini ada nih. Mana ya? Saya pernah lihat ya. Oh, di situ tuh. Online. Oh iya. Itu untuk dapat kesunahan, juga tentunya bersiwak itu tentunya untuk menjaga kesehatan gigi. Ya kalau sekarang kita bisalah lebih efektif pakai pasta gigi dan sikat gigi untuk menghilangkan yang nempel. Tapi kan kesunahannya itu. Nah, kan bisa digigit-gigit juga. Infonya dari medis itu bisa juga baik untuk gusi dan gigi. Bersiwak. Kapan? Inda taghayyuril fammi min azmin, yaitu ketika mulut sudah mulai berubah aroma, misalnya kecut. Nah, jadi mulut kita sudah mulai rasanya bau. Itu sangat dianjurkan, sangat disunahkan untuk bersiwak. Kenapa? Huwa sukutun tawilun. Orang kalau terlalu banyak diam, apalagi nggak makan, nggak minum, itu aroma mulut itu cepat berubah.
Jadi aroma mulut cepat berubah. Contohnya kalau lagi puasa buat manusia, aroma orang puasa itu wangi apa Pak? Enggak. Bau. Tapi di sisi Allah, malaikat itu kan lebih wangi daripada kasturi. Ya, tapi buat sama manusia apa? Bau. Contoh lagi, kayak itu kan nggak makan, nggak minum, jarang ngomong. Terus juga kalau tidur, makan nggak, minum nggak, ngomong nggak. Coba habis bangun tidur. Itu maksudnya. Jadi karena ada kondisi itulah perubahan aroma, maka yaitu dianjurkan, sangat dianjurkan, sunahkan untuk bersiwak. Nah, makanya penting untuk ngantongin siwak itu, kalau nggak lupa. Wakila tarkul aklih, ada yang mengatakan aroma itu berubah mulut ini kalau nggak makan. Kalau nggak makan itu. Kemudian juga wa ghairihi, perubahan aroma mulut ini bukan karena kecut, karena misalnya tidak makan, tidak minum, nggak banyak ngomong, tapi juga ada karena faktor lain. Misalnya yaitu adalah ka'akli dirihin karihin min saumin wa basolin wa irihima. Mulut kita aromanya jadi tak enak, tak sedap, berubah karena mengkonsumsi makanan yang aromanya memang tak sedap, seperti mengkonsumsi bawang merah dan bawang putih. Kalau bahasa kita wajingkul. Wajingkul. Jadi habis makan jengkol, habis makan pete, dan aroma-aroma yang tak sedap lainnya, kita disunahkan, bahkan sangat dianjurkan untuk bersiwak. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, ini monggo nanti mulai digunakan. Yang kedua, wasani indal qiyami minan naumi, ay indal istiqodi minan naumi. Yang nomor dua adalah sangat dianjurkan, disunahkan bersiwak itu ketika baru saja bangun tidur. Ya, ketika baru saja bangun tidur. Nah, itu. Lo tidurnya kapan? Nah, lailan au naharon, siang maupun malam. Nah, ini jadi bagi orang yang suka tidur siang, monggo ada kesempatan untuk melakukan yang disunahkan, yaitu bersiwak. Jadi tidurnya malam maupun tidurnya Loh, kalau aroma nggak bau gimana? Nah, ini apa namanya? Wa illam yahsul taghayyurun, atau wa illam yusul taghayyurun, sekalipun aroma itu tidak berubah, ka'annamah qalilan, tidur cuma sebentar, qailulah. Nah, itu juga sing penting, intinya adalah bangun tidur. Kenapa? Li'annahu yurisu taghayyur, karena tidur itu berpotensi untuk merubah aroma mulut. Kenapa? Lima fihi minas sukuti wa tarkil akli wasyurbi. Karena orang tidur itu ada keadaan di mana dia diam, tidak makan, dan juga tidak minum. Nah, itu monggo yang bangun tidur, meskipun bahasa kita aduh tertidur. Nah, itu sunnah. Itu asadduh. Ya, kalau biasa begini kan sunnah, tapi ini yang paling dianjurkan. Ini penting nih. Ini pahala murah meriah yang begini nih. Wasalisu indal qiyami ila sholati fardon au naflan. Yang nomor 3, sangat disunahkan ketika kita hendak sholat. Jadi kalau mau sholat tuh, bersiwak dulu. Baik sholat fardu maupun sholat mau sholat qobliyah, siwak dulu. Allahu Akbar, sampai salam. Sholat fardu, siwak dulu, salam. Habis itu ba'diyah siwak dulu, baru salam, siwak dulu. Terus begitu aja. Pokoknya sholat sunnah, sholat fardu. Itu sangat dianjurkan. Nah, ini karena informasinya lil hadithi. Karena ada hadis. Rok'atani bi siwakin afdalu min sab'ina rok'atan bila siwakin. Informasinya nih. Bahwa sholat sunnah 2 rakaat yang diawali dengan bersiwak lebih afdol dibanding 70 rakaat tanpa bersiwak. Wah, keren berarti ya. Nah, makanya nanti ini mau sholat sunnah 2 rakaat bersiwak, karena itu lebih afdol dibanding sholat sunnah 70 rakaat tanpa siwak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, rakaatun bisiwakin ta'dilu sab'ina rakaatan. Nah, riwayat lain, 1 rakaat
diawali dengan bersiwak itu setara dengan 70 rakaat. Nah, makanya lebih mantap kalau kita pakai siwak. Soalnya ada yang kecil, ada yang gede. Kecil ada yang gede itu. Makanya monggo yang pas saja buat gigi. Tapi jangan lupa itu diserabutkan, ditumbuk dulu. Kalau enggak nanti gusi sering berdarah. Apalagi ditekan salah dorongnya itu. Kena ke gusi itu salah. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau mau sholat itu. Kemudian yang lain-lain bagaimana nih? Yang lain-lain itu kan yang disebutkan. Banyak hal lain yaitu yang dianjurkan. Mana tadi? Bagaimana caranya? Wa ayyastakah biyaminihi, bersiwaknya pakai tangan kanan. Seret. Nah, kemudian adalah yaitu wayabda bil janibil aiman min famihi, dimulai dari mulut bagian sebelah kanan. Nah, dari sini dulu. Nah, sudah. Kemudian wa iyamurrahu ala saqfi halqihi. Nah, juga yaitu diputar sampai ke ini agak sini. Ya, mulai aja dulu dah. Itu nanti enaknya gitu. Tapi imroron latifan, yaitu diputernya dengan cara lembut, jangan kasar dan kencang. Bahaya rontok semua nanti. Gusi-gusinya habis nanti. Nah, apa saja, kapan saja yang disunahkan selain tadi, ya, apa saja yang disunahkan, yaitu termasuk qiraatil Qur'ani, ketika kita hendak melantunkan Al-Quran, itu juga disunahkan, dianjurkan untuk bersih. Baca Qur'annya sudah berpahala, apalagi yaitu ditambah dengan bersiwak. Nah, ini lebih mantap berarti. Kemudian ada nggak lagi kira-kira wasfiroril asnani, juga disunahkan bersiwak ketika ada perubahan warna. Mana perubahan warna? Warna gigi sudah menguning. Jadi warna gigi sudah menguning. Nah, itu juga dianjurkan. Nah, bersiwaknya waktu baca Quran kira-kira setelah ta'awudz apa sebelum? Sebelum. Siwak dulu baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir, baru siwak. Bukan. Tapi sebelum berta'awudz, baru bersiwak, baru ta'awudz. Termasuk bagaimana caranya? Wa yusannu ayyanuyah bisiwaki as-sunnatah, dan disunahkan ketika mau bersiwak itu berniat sunnah, ngikut sunnah karena mau bersiwak. Nah, artinya siwak ini hal yang sederhana tapi penuh pahala. Gimana niatnya? Contohnya bi ayyakulah nawaitu sunnatan listiyaki. Nawaitu siwak sunnatan gitu. Nawaitu anistakah sunnatan gitu. Ya, kalau dibaca nggak usah dibaca di hati. Nanti mau sholat nawaitu istiwaka sunnah, nggak usah, di hati aja. Jadi bahwa kita ingin bersiwak karena ingin menghasilkan sunnah. Bagaimana kalau nggak niat nih? Wa illam yanwi, kalau nggak niat, ya lam tahsulus sunnatu atau lam tahsulis sunnatu atau lam tahsulis sunnatu, maka kesunahannya nggak didapat kalau nggak ada niat. Karena ibadah itu perlu niat. Wala thawabah lahu, ya nggak ada pahalanya. Cuma hanya dapat dampak positif kesehatan buat mulut saja. Itu kalau siwak ini dimasukkan kategori ibadah, ya kalau sunnah berarti masukkan kategori ibadah. Itu adalah bersiwak. Nah, ini lanjut langsung biar 3 bab. Sekarang wudu, biar lanjut karena sebulan sekali ini. Faslun fi furudil wudu'i. Fasal berikutnya akan menjelaskan tentang wudu, fardu wudu. Kalau sholat namanya rukun, kalau wudu namanya fardu. Nah, ini ya. Nah, ingat wudu wa huwa bidammil wawi fil ashari ismun lil fi'li. Kalau dibaca wudu itu adalah nama aktivitasnya, berwudunya.
Ya, wahwal murad huna, yang dimaksud wuduknya, aktivitas mau bersuci dari hadas. Kalau dibaca wadu kan wudu, baca wadu. Kalau wudu ya aktivitasnya ya. Kalau wadu apa itu? Yaitu adalah ismun lima yutawaddau bihi, yaitu nama sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Berarti air. Ya, berarti air, wadu itu. Baru sekarang masuk ya. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a, fardu wudu itu ada 6. 6 fardunya. Nah, fardu kalau tidak dilakukan tentu tidak sah. Kalau sunnah tidak dilakukan itu sah. Ini fardu. Satu, ahaduha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Jadi perlu niat nih. Apa itu niat? Nah, ini penting kita untuk tahu nih. Niat adalah wa haqiqatuha syar'an. Niat itu menurut bahasa yaitu ada keinginan, ada maksud. Menurut syara fikih, maksudnya hukum, qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi, yaitu adanya kesengajaan dalam hati melakukan sesuatu berbarengan dengan sesuatu itu. Jelas ya? Jadi niat itu begini, maksud dan keinginan yang ada di hati untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan sesuatu itu ketika dilakukan. Misalnya mau sholat nih, usolli wudu, nawaitul wudu'ah. Nah itu, di bareng itu. Nggak ada jeda. Fa intarokho anhu sumya azman. Tapi kalau antara keinginan untuk melakukan dengan aktivitasnya itu terjeda, bukan disebut niat, tapi disebut azam. Disebut azam. Itu. Azam itu sebenarnya puasa itu azam itu. Cuma kita niat ya. Kenapa? Kita niatnya di malam, bahkan habis sholat tarawih. Ya, kebanyakan kan. Habis sahur kan nggak niat lagi tuh. Bahkan terjeda. Nah, itu azam namanya. Karena tidak berbarengan antara niat dengan perbuatannya. Karena niat itu adalah berbarengan dengan perbuatannya. Ini kalau kita soalnya nggak ada masalah, ini adanya niat. Saya besok tuh niatnya begini. Itu enggak. Kalau di Arab azam. Makanya bahasa Al-Quran azam tafatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya tekad bulat, punya kemauan kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Kapan niat dilakukan? Ini yaitu adalah wa takunun niyatu indah musli awwali juz'in minal wajhi ay muqtaranatan bidzalikal juz'i la bi jami'. Niat itu harus ada ketika membasuh awal wajah bersamaan dengan wajah itu. Ya, contoh gini nih. La bi jami'i, tidak semuanya. Gini nih. Saya wudhu nih, niat. Nah, ada orang baca nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini namanya yang diucapkan niat. Nah, ini namanya nih awal juz'in nih. Ini kan wajah. Jidat. Di sini ini niat nawaitu itu. Yang di hati, yang di mulut itu sunnah. Yang baca nawaitul wudu'ah yang dilafalkan itu sunnah, enggak dibaca sah. Yang penting di hati. Jadi di hati itu bahasa saya ada kayak teks berjalan itu. Tadi yang nawaitul wudu'ah itu seakan-akan berjalan di hati dan di benak. Jelas maksudnya? Nawaitul wudu'ah di sini. Bukan kemudian sebelumnya nawaitul wudu'ah li rafil hadasil asghari fardh. Habis itu begini. Itu enggak bersamaan. Karena yang dianggap itu adalah niat ketika basuhan pertama dari wajah. Ini contoh nih. Di sini saya di hati nawaitul nih, anggap bunyi hati ya, nawaitul wudu'ah. Ini dimulai begitu, masuk nih. Tapi kalau saya basuh tidak diawali niat, nih, saya basuh. Basuh ya. Begini nih, udah basah. Baru niat nawaitul wudu'ah, nyampe sini selesai.
Ini yang kena niat, yang ini nggak ada niat nih berarti ini. Bisa dipahami ya? Jadi harusnya nyampe ke sini semua, karena basuhannya berhenti di sini. Maka penting untuk tahu urusan niat ini. Bisa dibedakan? Nah, jadi terus aja baca gitu, sambil nganu wajah di hati, nawaitul wudu'anya itu. Nah, itu. Jangan dibaca apa di depan, niat di depan itu, karena dianggap tidak bersamaan dengan wajah. La bima qablahu wa la bima ba'dahu. Bukan sebelum dan setelah. Mau wudu baru niat. Nah, atau setelah wudu baru niat. Itu. Fayanwil mutawaddi'uh inda waslima dzukirah raf'a hadatsi min ahdatsihi. Jika niat itu sudah dibarengi dengan bagian wajah yang dibasuh, di situ ada niatnya apa untuk menghilangkan hadas. Nah, kita sudah hafal semua ya. Au yanwi fardhal wudu, atau niatnya yaitu niat untuk melakukan fardhu wudu, atau awil wudu faqat, ya wudu saja gitu. Awit toharo anil hadath, atau niatnya bersuci dari hadas. Nah, itu dari hadas itu. Fa illam yakun anil hadath lam yasih. Kalau niatnya cuma berbicara ingin bersuci tapi tidak disebut hadas, maka tidak sah, karena toharoh itu nanti jadi ada dari najis. Nah, bisa dibedakan ya. Nah, kemudian yang kedua, wasani ghuslu jami'il wajhi, ya, yaitu membasuh seluruh wajah. Jadi seluruh wajah ini harus dibasuh. Itu yang nomor 2. Batasannya mana? Wahadduhu tulan ma bainah manabiti sya'rir ra'si ghaliban. Ya. Bahwa ini ada nih, yaitu adalah wa akhiril lahyaini, wajah numbuhnya rambut di atas sampai dagu. Ya. Ini dagu nih. Kenapa? Karena tulang di sini ditumbuhi gigi. Nah, kemudian apa namanya, kanan kirinya gimana nih? Yaitu adalah sampai kedua telinga. Nah, kedua, bukan ke sini ya, sampai ke sini nih. Nah, telinga. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun, kalau di wajah ada bulu-bulu tebal, lebat maupun jarang, bagaimana nih? Nah, wajib isolul ma'i ilaihi ma'al basyaratil lati tahtahu, harus ada air yang masuk ke kulit yang ditumbuhi oleh bulu-bulu. Nah, itu. Jadi nanti jenggot. Ya. Amma liyatur rajuli al-kathifatu bi allam yaral mukhatabu basharataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Seandainya jenggot laki-laki yang tebal, orang yang jadi lawan bicara itu tidak melihat bagian dalam kulitnya itu, maka tidak harus ada air yang masuk, tapi cukup yaitu adalah dohirnya saja. Beda kalau jenggotnya tipis-tipis. Nah, punya bapak ini masih kategori tipis, soalnya kelihatan. Jadi air kena. Tapi kalau tebal begitu tidak, tapi cukup di luarnya saja. Ini buat laki-laki ini. Kalau khafifah tipis itu ma yarul mukhatabu basharataha, lawan bicara itu lihat kulit dalamnya. Ini kelihatan kan ya? Nah, itu khafifah namanya. Tapi kalau tebal nggak kelihatan, itu namanya kathifah. Jadi kalau jenggotnya tebal tidak perlu, ya, yaitu ya luarnya saja. Tapi kalau jarang kelihatan kulitnya oleh orang yang di depannya, maka yaitu fayajibu isolul ma'i li basaratiha, wajib hukumnya air harus kena kulit dan dalam jenggotnya. Nah, terus kalau perempuan jenggotan gimana nih? Wabi khilafili, ya. Wabi khilafi lihyati imra'atin wa khunsa, beda kalau yang jenggotan itu perempuan dan khunsa. Khunsa itu apa bahasa Arabnya? Bahasa Indonesianya bukan bencong, bukan. Khunsa itu ya khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir punya 2 kelamin.
Kelamin laki punya, kelamin perempuan punya. Itu khunsa. Ada. Beda. Misalnya nih, ini namanya apa namanya Mahmud. Kalau malam jadi Mahmudah, itu bukan. Nah, ya itu bukan itu. Jadi khunsa itu memang terlahir punya dua kelamin. Punya kelamin laki-laki, punya perempuan. Itu khunsa. Bukan punya, dua-duanya punya. Jadi punya dua-duanya, namanya khunsa. Tapi yang lebih serem yang Mahmud jadi Mahmudah itu. Jelas maksudnya? Kalau yang khunsa nggak terlambat. Enggak, karena dia memang bawaan lahir. Nanti dia memilih siapa? Nanti khunsa itu nanti ada khunsa itu ada khunsa muskil, ada khunsa ghairu muskil. Yang ghairu muskil itu begini, dia bisa dibedakan. Kalau dia sukanya kepada Mahmud, berarti dia perempuan. Kalau sukanya ke Mahmudah, berarti dia laki-laki. Nah, itu. Tapi kalau ke Mahmud suka, Mahmudah suka, namanya muskil. Ya, ini muskil. Kalau yang di artis itu bukan, itu buatan itu. Ini enggak terlahir memang ada itu. Ada. Nah, bagaimana nih kalau laki dan perempuan dan khunsa tadi punya jenggot? Fayajibu isalul ma'i li basyaratihima walau, ya, yaitu adalah mana tadi? Walau kanat kathifatan, bahwa kalau laki perempuan itu jenggotnya tebal, karena perempuan dan bunta itu, maka wajib yaitu kena air. Kenapa? Karena jarang. Karena jarang, itu maksudnya. Kemudian wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang nomor 3 fardu wudu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah, gini nih. Ini harus praktekin ini nih. Ini kan siku nih. Ya, nggak kelihatan. Ini siku ya. Coba siku saya yang mana kira-kira nih? Kalau begini. Nah, ini kan siku. Pertanyaannya nanti apa cuma sampai siku? Nah, maka nanti dalam fikih dikatakan dilebihkan itmala yatimul wajib illa bi fawajibun. Kalau ini nanti tidak sempurna, ini kan wajib, tidak sempurna, maka dilebihkan, lebihnya itu wajib. Sebab tidak ada yang tahu pasti ngepas apa enggak kan? Ngepas apa enggak ada yang tahu pasti kan? Pada wudunya cuma begini wudunya. Nah, itu. Jadi ini tangan nih, namanya mirfaq nih, wudunya. Jadi jangan cuma wudu, cuma nyampe di sini aja. Karena bahasa Al-Qur'annya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ini namanya mirfaq nih. Mirfaq. Nah, cara wudunya gimana? Nah, kalau Nabi kan dulu dua nih. Satu namanya nyiwu. Begini, ngambil sendiri, dikobokan atau di mangkok atau di bak baskom, lalu diginikan. Nah, air yang ini ke sini, yang ini ke sini nih. Nah, maka diginikan. Jelas maksudnya? Nah, ini kan ada air nih. Nah, yang kanan tumpah ke sini dalam, yang kiri tumpah ke sini nih. Nah, ini kan ngalir. Nah, tidak begini. Sama begini juga. Nah, itu. Atau dituangin air kalau Nabi begini. Kalau kita kan ke keran, kebanyakan air dibuang. Dengan air yang dibuang. Nah, itu. Bagaimana kalau tidak punya siku, mirfaq? Fa illam yakun lahu mirfaqoni, kalau tidak punya kedua siku gimana? Habislah buntung bahasa kita. Ya, apa? Yaitu tubiroh qadruhuma, yang ada saja. Kalau sudah di sini, nggak ada, ya sudah adanya. Jangan sampai. Bisa cuci muka, Kenapa? Ya bisa aja mungkin. Nah, cuci muka itu kan pakai keran begini, ya kan, digini-giniin. Ya, nah itu. Atau dia pakai tangan nah itu maksudnya. Atau dia pakai bak nyemplung begini. Bisa aja. Iya. Ya, mau yang penting begini, jangan sampai
karena nggak punya siku, bahasanya harus ada siku, kemudian tangan nggak gitu maksudnya. Jadi ya seadanya saja gitu maksudnya. Seadanya itu maksudnya. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sa'arin. Min sa'rin atau yaitu apa namanya? Wajib membasuh apa yang ada di tangan. Termasuk apa? Ya bulu-bulu. Itu. Jadi bulu-bulu. Termasuk apapun yang ada di tangan itulah. Itu harus dibasuh. Bagaimana kalau punya jari lebih? Ya, dibasuh juga. Ya, dibasuh juga. Ini wa usmu inzaidatin. Ada jari lebih tambahan. Wa adhofir kuku juga kena. Makanya hati-hati. Kalau berwudu, hati-hati nih. Kalian punya kuku panjang nih. Terutama satu dari najis. Khawatir ini ketika habis buang air atau megang sampah atau apa, ada najis nih di bawah kuku nih. Mau wudu, air di sini nggak masuk, kenanya pun juga jadi wudunya kan jadi tidak sah karena masih ada najis. Ya, atau di sini ada lilin atau benda yang tidak bisa tembus ke kulit, nah itu juga dibuang. Makanya hati-hati nih yang punya kuku maksudnya, yang punya kuku panjang-panjang, itu dibersihkan. Nah ini termasuk. Ini wayajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u usulal mai ilaihi. Wajib hukumnya menghilangkan yang ada di bawah kuku dari kotoran, ya, yang atau apapun yang bisa menghalangi nyampenya air ke kulit. Harus itu. Harus. Warabi'uh mashu ba'dir ra'si, yang nomor 4 adalah mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap sebagian kepala. Jadi kalau semua itu sunnah. Kita ngaji Syafi'i ya. Min dzakarin au unsa au khunsa, baik laki-laki, perempuan maupun khunsa. Ya, maupun khunsa. Basuhnya mana? Ya mana saja. Ya mana saja. Termasuk rambut ya, itu. Jadi harus pakai tangan apa enggak? Ya enggak juga. Ya juzu bi khirqatin, boleh pakai kain dan lain-lain. Kain dilapin, yang penting suci, diginikan, itu sama. Yang penting kan ngusapnya. Bukan harus pakai tangan. Ngusapnya itu. Tapi jangan minta diusapkan ke istri, nanti enggak jadi-jadi wudunya. Iya. Ya takutnya nyentuh kemana-mana. Nah, itu. Berikutnya mana tadi? Ya, kepala ya. Ini mana saja? Mau kepala. Wal khamis ghuslur rijlaini ilal ka'baini, yang nomor 5 adalah membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Lebihkan juga mata kaki kita tuh. Ada ka'bain, mata kaki. Jadi dilebihkan di atasnya. Gitu. Illam yakunil mutawaddi'u labisanil khuffaini, kalau orang yang berwudu tidak sedang menggunakan sepatu panjang, khuf namanya. Tapi kita nggak pakai ini. Jarang ini. Yang nomor 6 adalah wasadisu at-tartibu, yaitu berurutan. Jadi tadi mulai dari niat, basuh wajah, itu berurutan. Loh, kok telinga nggak masuk ya? Nah, ini. Telinga nggak masuk. Ya, kita kan kalau telinga kan ada kalau wudu ya. Nah, kok ini nggak disebut? Nah, sekalian sunnahnya. Habis ini walau a'lam nih, sunnah wudunya nih. Sunnah wudunya wa sunanuhu, ya, asyaratu asya. Sunnah wudu itu 10. Ya, 10. Yang pertama at-tasmiyatu, baca basmalah. Aqalluha, minim bismillah. Baru wudu. Wakmaluha, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau lupa gimana? Fa in tarakat tasmiyatah awalahu, lupa di awal enggak baca bismillah, atabiha fi athnaihi, ya pas di tengah tetap baca. Sama dengan orang makan lupa baca bismillah. Ya, pas di pertengah mau habis baca bismillah, itu setan enggak jadi makan, dibuang juga katanya. Ya, sama gitu. Fa in faragha minal wudu, habis wudu baru ingat enggak baca bismillah, lam ya'ti biha, enggak usah bismillah. Tidak usah
Yang penting sebelum dan selama masih berwudu di tengah-tengah, kalau lupa monggo baca Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Oke. Kemudian yang nomor 2, wa ghaslul kaffaini ilal kau'aini qoblal matmadah. Yang nomor 2 yaitu adalah membasuh kedua telapak tangan ini sampai yaitu ke kau pergelangan. Nah, masuk ini kaffain nih. Kenapa? Kan sebelum wudhu ini. Jadi ini sebelum wudhu. Takut ada najis, takut ada kotoran. Nah, sampai sini begini. Nah, ini sebelum berkumur. Sebelum berkumur. Nah, jadi begini dulu sebelum berkumur. Takutnya ini masih banyak virus berkumur begini lagi. Kan kumurnya gini. Wah, kemana-mana itu. Virusnya kemana. Jadi tangan gini dulu. Ya. Kemudian apa? Yaitu yang siluhuma salasan intaroddada fituhrihima. Yaitu kalau sekiranya ragu suci apa enggak diulangi 3 kali. Oke. Kemudian kapan? Qabla idkhalihima al-ina'a, selain sebelum berkumur juga membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan ini disunahkannya sebelum memasukkannya ke air. Karena kan dulu kan masuk air ini begini maksudnya nih. Nah, ngambilnya nih, nggak pakai gayung. Jadi ke baskom besar ngambilnya begini. Jadi sebelum masuk tuh cuci dulu di luar. Baru ngambil. Nah, itu. Ntar kalau ininya mutanajis, ada najis masuk, ya mutanajis semua. Jelas ya? Kalau ini ada virus, virus semua. Itu. Jadi sebelum masukkan ke itu. Nah, tapi kalau airnya banyak, aman. Hah? Terus? Oh, nggak apa-apa wudhunya sah. Tapi kan tetap kena air. Iya. Apanya tuh? Oh, enggak. Maksudnya kan gini, ketika wudhu yang keluar itu kan disucikan dulu. Seperti bab sebelumnya dari najis kan? Nah, setelah disucikan kan berhenti, baru wudhu. Oh, beda. Ya nanti itu urusan mutanajis. Bisa dibedakan? Bisa. Iya. Nah, maksudnya begini, selama ini bisa disucikan, lalu bisa dipakai untuk berwudu saat wudu, kan tidak masalah. Kalau keluar lagi itu kan urusan mutanajis. Beda kan? Nah, sama kayak orang yang kemarin itu beser. Jelas maksudnya ya? Nah, itu. Berikutnya sunnahnya wal matmadatu. Yang nomor berapa nih? 3 berarti. Yaitu berkumur ba'da ghuslil kaffaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Kumur. Nah, selagi ini aman. Baru kumur. Itu. Ya. Kumur, ya kumurnya, pokoknya kumur aja itu sudah sunnah. Ya, sudah sunnah. Kemudian berikutnya namanya kumur dibuang ya. Jangan ditelan. Iya. Ya kalau ditelan ya monggo-monggo aja, tapi kalau bulan puasa jangan. Ya, fa in aradal akmalah ya majjah, kalau ingin sempurna ya dibuang. Buang. Walistinsak ba'dal matmadah, dan itu adalah menghirup air ke hidung setelah berkumur. Nah, masuknya ke hidung. Ke hidung. Hah? Satu air. Oh, itu satu air ya, tapi kan mulut dulu. Cuma kalau lagi barengan gimana caranya ya? Berkumur sambil ngirup. Itu maksudnya sambil ngirup itu. Itu maksudnya. Artinya dahulukan kumur daripada matmadah daripada istinsak itu. Masuk gini. Tapi kalau bulan puasa jangan terlalu. Kumurnya gini-gini aja. Jangan banyak-banyak. Udah banyak kumurnya begini, air dingin lagi. Terus udah kumur gitu nggak ada yang dibuang. Nggak keluar airnya. Rembes dari sini, rembes dari leher. Rembes. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si
termasuk sunnah mengusap seluruh kepala. Nah, jadi fardunya di kita mazhab Syafi'i itu fardunya sebagian saja. Kalau semua sunnah, berarti fardu dapat biar dapat pahala lagi sunnah semua. Itu maksudnya. Semua ya. Nah, ini kalau perempuan, saya gimana caranya itu? Kalau perempuan, kalau semua, apalagi rambutnya panjang itu. Ya. Kesulitan lah. Ya. Berikutnya adalah wa mashu jami'il udunaini. Ini dhahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Termasuk sunnah wudu adalah mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan air baru. Yaitu adalah ghairi balalir ra'si, bukan dari bekas basahan kepala. Jadi kepala, kita kan ngusap kepala nih. Habis tangan ngusap kepala. Nah, habis ngusap kepala kan kita baru yaitu ke telinga. Nah, ke telinganya ini jangan menggunakan air bekas dari kepala, tapi menggunakan bima'in jadidin, air baru. Jadi telinga itu seandainya kita tidak basuh, itu tidak masalah. Tidak usap, tidak masalah, maksudnya sah. Wudunya sah, tapi kan sayang. Karena masih ada sebagian mengira bahwa ngusap telinga itu adalah fardu. Padahal ini sunnah. Was sunnatu fi kaifiyati masihima, sunnahnya tata cara mengusap kedua telinga adalah yaitu ayyudkhilah musabbihataihi fi samakhaihi. Jadi dua telunjuk ini masukkan ke sini. Basahi dulu. Jangan ada air, bahaya. Basahi dulu. Ini namanya ngusap. Masuk sini. Ya. Wa yudira huma alal ma'atif, diputar. Wa yamurrah ibhamai, di sini. Ininya. Apa namanya? Jempol. Jempol di luar, ini di dalam. Nah, di gini. Jadi diputar gini. Jempol diputar di luar, telunjuk di dalam. Nah, ini. Nah, begitu. Cuma kalau kebanyakan itu kan padahal ngusap bukan basuh. Jelas ya? Bukan basuh, ngusap. Namanya ngusap, dibasahi aja. Jadi jangan ada air. Udah air begini, apalagi itu basuh kalau pakai air itu. Ngusap itu kan yang penting ini basah. Masuk sini. Masuk kepala itu. Hah? Kepala juga nggak boleh pakai air kan? Oh ya, karena tadi kepala itu ngusap, bukan dibasuh. Iya, dibasahi saja. Namanya ngusap. Makanya tadi kan boleh pakai kain kayak kepala, karena kalau kain kan cuma basah, dibasahi saja. Kalau membasuh itu kan ada air yang ngalir, namanya ghuslun. Kalau ngusap nggak, yang penting basah. Nah, ini masuk sini nih. Nah, ini bagi ulama yang menyatakan telinga bagian dari kepala. Tapi kalau yang menyatakan bagian dari wajah, maka telinga itu dibasuh. Ya. Kalau dibasuh kan harus ada air ngalir. Basah semua sininya nanti. Nah, itu. Kemudian wa takhlilul lihyati, ya. Al-kaffati. Apa namanya nih? Jenggot. Yang tebal ditakhlil gini nih. Nah, tadi kan cukup di luar. Tapi di takhlil itu dikasih air diginikan sampai kena kulit, itu sunnah. Nah, ini kalau punya saya nggak ada soalnya nih, jadi ini nggak berlaku yang ini. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini, yaitu juga sela-sela di antara jari-jari tangan dan kaki juga. Nah, diginikan nih. Kita kan biasanya begini nih, ini tasbih nih. Jadi gini, sela-sela nih. Nah, jadi kalau lagi wudhu, jari-jari atau diginikan nih. Nah, kalau kaki kan diginikan. Nah, itu sunnahnya. Yang penting ada air sebetulnya sah karena fardu. Tapi kan ini kan sunnahnya. In wasolal ma'u ilaiha min ghairi takhlilin. Kalau air nyampe tanpa ada takhlil, itu sunnah. Ya. Fa illam yasil bihi, ya kalau enggak nyampe kecuali dengan cara diginikan, ya wajibah takhliluha, wajib jadi hukumnya. Jadi wajib, ya itu.
Berikutnya, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Untuk bagian tangan dan kaki, yaitu disunahkan dimulai dahulukan yang kanan, tangan kanan, kaki kanan daripada tangan kiri, kaki kiri. Jadi kanan dulu baru kiri. Wat taharatu salasan. Bersucinya itu 3 kali. Nah, makanya itu 3 kali. Waktu itu kan air mustakmal ya. Air mustakmal itu kan air yang sudah digunakan untuk bersuci seperti wudhu, dan itu basuhan pertama yang fardu. Makanya di sini ada 3 kali sunnah. Jadi 1 cukup, dibasuh 3 kali sunnah. Itu. Wal muwalatu, dan bersegera. Maksudnya antar dari anggota yang menjadi bagian dari wudhu harus segera, jangan nunggu lama-lama. Ntar nanti wudhu dulu, baru keluar, mundar-mandir, habis wajah baru tangan. Nah itu. Jadi bersegera. Nah kalau kita insya Allah wudhunya sudah bersegera. Ya. Wa baqiyah lil wudhu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalat. Banyak sebetulnya sunnah-sunnah wudhu lainnya yang disebut di kitab-kitab yang tebal-tebal. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya filistinja. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan. Gimana? Saya lihat kebanyakan yang pakai siwak itu nggak di serut dulu itu, kan bisa sikat gitu ya. Iya serbu. Saya lihat gini aja dari awet banget itu. Iya. Setiap mau sholat saya liatin siwak, cuman gitu tumpul gitu nggak ada. Iya boleh. Untuk gininya dapat sunnahnya, cuma kan tidak akmal, tidak maksimal, sehingga itu kan sebetulnya ada juga faktor medis. Jadi gosok-gosok, ini kan sela-sela gigi kan kena kalau serbuk itu. Kalau cuma begini, ya dapat sunnahnya aja. Yang penting dapat gitu aja. Maka yang bagus itu sebetulnya ada di itu. Ini kan ada segini biasanya nih. Kalau saya segini nih. Nah ini dibuang kulitnya, ditumbuk. Sehingga di sini nih ada seperti bulu-bulu. Nah itu juga nggak bahaya ke gusi, ke gigi. Celah-celah juga bisa kena itu. Celah-celah itu cara bersiwak. Kalau cuma kayak gini bulat begini, ya ada persunanya aja gitu. Padahal itu kan maksud diantaranya secara medis itu untuk bisa ngilangin yang nyelip-nyelip. Ya kan dulu kan belum ada sikat gigi untuk memperkuat gigi, gusi, nah itu yang lain-lain itu. Segini itu nggak habis setahun. Iya, nggak habis orang nggak dimakan. Ini bersiwak sendiri. Saat masalah boykot, Apa ini? Boykot apa namanya? Yang dari fatwa MUI itu sekarang udah masih berlaku, Ustaz? Ya masih, karena di sana kan masih melakukan. Ya mas kan di sana masih melakukan kan. Udah lama nggak makan McD soalnya. Tapi katanya nggak berhubungan Pak Ustadz. Ya kata siapa? Katanya di radio saya dengar. Iya. Dengan asal boykot gitu. Iya, pertanyaannya kok dia marah ya? Berarti berhubungan dong. Udah dari MUI. Apanya? Dari tarik nggak boleh boykot lagi. Ya, yang pasti yang berhubungan itu aja. Makanya kita harus pinter-pinter nelusuri. Iya, pinter-pinter nelusuri. Jadi kalau ada yang diragukan ya yang lain aja. Yang pasti yang seperti Indonesia, yang ayam goreng buatan geprek Indonesia itu insya Allah nggak terlibat. Geprek-geprek itu nggak terlibat itu. Ya itu. Kecuali nggak bisa sama sekali, nggak bisa menghindar. Nih yang galon itu kan nggak ada yang punya. Kecuali 3 merek ya. Nggak punya. Tapi nggak punya. Itu sama. Nggak gabung. Kalau lem mineral dari Mayora, kalau Aqua dari Danone. Kalau Danone kan dia perusahaan langsung dari Israel, tapi kalau Mayora itu dia cuma sahamnya doang. Lebih banyak. Iya, nggak maksudnya nggak yang punya galon itu nggak ada maksudnya selain itu. Dari rumah kan aqua semua. Galon doang. Iya.
Hah? Iya, Itu isi ulang. kalau isi ulang. Enggak, maksudkan ada orang yang memang tidak mau isi ulang. Satu, karena nggak bagus. Karena nggak kuat beli yang langsung galon. Yang kedua, repot. Mau beli biru repot. Itu maksudnya. Jauh kalau di pusat. Iya, kalau saya kan jauh. Nah itu. Kalau saya gimana nih? Nggak ada lagi ya sudah pakai itu. Yang lain. Jadi selama kita masih bisa, Bisa. maka hindari itu. Kalau nggak bisa ya sudah. Namanya. Dia jadi pahala nggak buat kita? Insya Allah Ta'ala paling tidak kita terhindar. Begini loh. Paling kita tidak terhindar untuk memberikan dukungan pada bentuk kejahatan kemaksiatan. Nggak usah jauh-jauh. Kalau di fikih itu begini. Ada orang nanya nih. Pak, nanya ke saya nih Mas Haris. Mas, kalau apa sebelah sini namanya nih? Edetan nih. Enggak, yang di luar kafe-kafe itu. Yang di luar sini nih nanya. Bahkan ada, saya nggak hafal soalnya namanya. Nanya, itu sebelah mana? Oh di sono no. Ternyata dia maksiat, terlibat dia. Meksiko. Iya. Iya sama. Memberitahukan, ngasih petunjuk. Aman aana ala maksiatin wa kafir. Orang yang memberikan bantuan pada kemaksiatan, dia jatuh terlibat. Di mana rumah dukun si Anu? Kecuali, iya. Termasuk juga. Iya, kecuali Dia tahu. bukan dukun itu. Kenapa? Dia nanya rumah dukun di mana, walaupun dia nggak ke rumah dukun itu, tapi dia tahu rumah. Ya orang umumnya ke situ mau ngapain? Meskipun nggak dia disuruh orang dia. Dia mau ke situ nggak sendiri disuruh orang, suruh bosnya misalnya. Itu maksudnya termasuk. Tapi kalau Mas masjid mana? Situ. Ternyata nyuri ya nggak dosa karena orang ke masjid umumnya mau ibadah. Ternyata dia nyuri kotak. Itu maksudnya. Bisa dibedakan ya? Nah, itu. Jadi jangan sampai kita terlibat. Jadi kita sudah ikhtiar lah itu maksudnya. Sudah kita selama kita bisa, ayo kita hindari. Sekarang kan katanya nggak berhenti ya. Enggak. Masih. Iya, nggak berhenti. 1.000. Nah, makanya karena pemberitaannya kan sudah berhenti. Berita berhenti memang. Ya, makanya orang kadang sudah hilang dari terngiang itu. Gara-gara presiden. Ya, itu maksudnya. Monggo. Kalau ini nggak terlibat kan? Nah, itu kan. Bebesan. Nggak ada cukunya gagal. Jadi begini.